Wadidaw, halo Leo, berjumpa kembali dengan Marga Anime di sini. One Piece Chapter 1112 kembali hadir bersama kita semua dengan judul chapter Aspek Keras. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece Chapter 1112 dimulai dengan memperlihatkan lanjutan cover story dengan judul Ziarah Pengganti Emas Anak Ogre Yamato volume ketiga. Edisi Negeri Wano Kuni memperlihatkan Kinemon memberikan Yamato sejumlah uang untuk meminta bantuan kepadanya. Cover story kali ini telah memasuki volume ketiga yang berfokus pada kejadian yang terjadi saat ini di Negeri Wano setelah kekalahan Yonko Kaido, dan tampaknya kita akan melihat lebih banyak kedepannya tentang perkembangan Negeri Wano Kuni saat ini. Menarik untuk ditunggu. Cerita utama One Piece Chapter 1112 dimulai dengan sebuah laporan bahwa Gorosei Nasujuro telah berhasil mengalahkan seluruh pacifista Mark III di Pulau Egghead dan memerintahkan angkatan laut untuk menghentikan pelarian bajak laut topi jerami dan Jewel Riboni, di mana laporan tersebut disambut oleh pasukan angkatan laut dengan melancarkan serangan Buster Call secara besar-besaran ke arah Pulau Egghead, di mana kita diperlihatkan kebakaran dan ledakan hebat terjadi di berbagai sisi Pulau Egghead. Kemudian setelah berhasil mengalahkan pacifista Mark III, Gorosei Nasujuro berbicara tentang tindakan yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk untuk melindungi seorang gadis kecil, di mana Gorosei Nasujuro mengatakan pengkhianatan yang dilakukan Dr. Vegapunk adalah tindakan yang bodoh dan sembrono yang mengakibatkan pemerintah dunia harus melancarkan Buster Call atau kekuatan satu negara untuk menggagalkan upaya dari Dr. Vegapunk. Kemudian berpindah di pantai timur Egghead, lokasi kapal Elbap berada, memperlihatkan dimulainya pertarungan Franky melawan Face Admiral Red King, di mana kita menyaksikan Franky berhasil mengalahkan Red King dengan sangat mudah setelah melancarkan serangan dengan nama Strong Right. Lalu kemudian kita melihat Jewel Riboni juga ikut ke dalam pertempuran bersama seorang raksasa Elbap, di mana Jewel Riboni mengubah Face Admiral Pomsky menjadi seorang anak kecil dan menendangnya hingga terkapar. Melihat hal tersebut, Face Admiral Guillotine terkejut melihat Jewel Riboni berhasil mengalahkan rekannya dengan sangat mudah. Lalu kemudian cerita kembali berpindah ke Labo Face, tempat Gorosei Marcus Mars dan Fang York berada, di mana kita menyaksikan di layar monitor Dr. Vegapunk, Pythagoras dan Saka berbicara bahwa sisa waktu mereka hanya tinggal 4 menit sebelum pengumuman ke seluruh dunia, di mana Gorosei Marcus Mars menduga monitor tersebut adalah pusat siaran seluruh dunia dan kemudian menyerang monitor tersebut dengan laser beam berukuran raksasa dan menghancurkan sebagian dari Labo Face. Lalu York menjelaskan bahwa sumber sebenarnya siaran tersebut adalah versi terbaru dari Denden Mushi yang dibuat oleh Dr. Vegapunk yang disebut Haishin Denden Mushi, sebuah Denden Mushi yang tersembunyi di suatu tempat. Mendengar penjelasan York, Gorosei Marcus Mars kemudian bersiap menghancurkan seluruh laboratorium untuk menghentikan Denden Mushi tersebut. Namun York menahan Gorosei Marcus Mars dan mengatakan bahwa laboratorium tidak bisa dihancurkan karena terdapat pengembangan senjata dan gardu pembangkit listrik yang jika dihancurkan akan menciptakan ledakan yang kuat yang akan membuat seluruh Fang Record hancur. Saat York sedang berbicara, Gorosei Marcus Mars merasakan sebuah suara di atas Fang Record, di mana kita melihat Gorosei Marcus Mars terbang ke arah Fang Record setelah berpikir Denden Mushi yang dibicarakan oleh York berada di atas sana. Kemudian kita berpindah ke dalam Labo Face, lokasi Stussy dan Kaku berada. Kali ini kita melihat Stussy telah sadar setelah sebelumnya terluka oleh rob Lucy, di mana Kaku menyadari dan bertanya kepada Stussy apa yang akan dia lakukan setelah bajak laut topi jerami mengkhianati atau meninggalkannya di Egghead. Mendengar perkataan Kaku, Stussy kemudian menjawab, "Oh tidak, hidup panjang, saya tidak dikhianati. Saya memilih untuk berada di sini dan menyelesaikan pekerjaan terakhir saya." Mendengar penjelasan Stussy, Kaku kemudian bertanya, "Apa pekerjaan yang kamu lakukan?" Lalu Stussy kembali menjawab, "Saya akan membuka Frontier Dome
agar bajak laut topi jerami bisa melarikan diri. Wadidaw, sungguh mengejutkan. Stussy tidak bergabung dengan bajak laut topi jerami pada pelarian ini. Tampaknya Stussy telah bersiap mengorbankan dirinya agar Luffy, Vegapunk dan lainnya bisa kabur dari Pulau Egghead. Sungguh luar biasa. Di sini kita juga melihat Kaku tampaknya sudah kembali pulih dari lukanya, namun karena dirinya terjebak dalam gelembung batu laut, dia tidak bisa melakukan apapun selain menunggu bala bantuan. Di sini jelas bahwa tindakan Sanji sebelumnya sangat efektif untuk menghilangkan salah satu ancaman, karena kita bisa melihat gambaran bahwa mengalahkan salah satu awakening Zoan membutuhkan waktu lama. Dan melihat apa yang telah Sanji lakukan di chapter 1091, sangat jelas Sanji telah menyelamatkan teman-temannya dari ancaman CP0, yaitu Kaku. Kemudian kembali berpindah ke belakang Labo Face, tempat Nami dan lainnya berada. Kali ini kita melihat Nami dan Usopp menyiapkan meriam Tausan Sunny untuk terbang meninggalkan Pulau Egghead. Namun Nami berkata, tanpa adanya Vega Force, mereka tidak bisa terbang jauh mencapai laut. Dan kemudian kita melihat Edison terbang ke arah penghalang dan melaporkan simulasi kerusakan Frontier Dome telah berkurang menjadi 78%. Di sini kita bisa mengetahui bahwa laser penghalang Labo Face telah melemah setelah sebelumnya Gorosei Marcus Mars dengan bentuk Zoannya meledakkan dirinya di Frontier Dome. Kemudian kita kembali berpindah di lokasi pertarungan melanjutkan adegan chapter sebelumnya saat Luffy, Dory, dan Brogy kabur dari hadapan Gorosei. Dibuka dengan Gorosei Jupiter menggunakan sebuah kekuatan besar dengan menyedot seluruh udara yang ada di pusat kota. Kita menyaksikan Dory, Brogy, dan Luffy bergerak mundur setelah terkena serangan dari Gorosei Jupiter. Kita juga menyaksikan wajah konyol Luffy yang berusaha menahan agar tidak termakan oleh Saint Jupiter. Lalu kemudian Luffy menghancurkan salah satu bangunan di Pulau Egghead dan menendang bangunan tersebut ke arah Saint Jupiter, di mana kita melihat bangunan raksasa tersebut masuk ke dalam mulut Gorosei Jupiter. Melihat serangannya terhenti, Luffy pun tampak gembira, namun secara tidak terduga, Luffy secara tiba-tiba berubah ke dalam bentuk tua karena kehabisan stamina. Dengan cepat Dory dan Brogy mengeluarkan sebuah makanan khusus Elbap, yaitu Hakar, sebuah kue ikan asin di mana Luffy memakan makanan tersebut hingga Luffy kembali pulih seperti sebelumnya. Dan sebagai informasi, Hakar disebutkan berdasarkan hidangan nasional Islandia yang terdiri dari daging hiu yang difermentasikan. Ini kali ketiga Leo, Luffy kehilangan bentuk gear kelimanya karena kelelahan. Di saat bersamaan, Gorosei Warcrui mengejar Luffy dalam bentuk Zoan babi miliknya, di mana Luffy menyerang Gorosei Topman Warcrui menggunakan jurus Gomu Gomu no Retro, menghantam tepat di atas kepala Gorosei Topman Warcrui. Namun siapa sangka serangan tersebut tidak mampu melukai Gorosei Topman Warcrui, tetapi Luffy sendiri merasa kesakitan di mana tangannya terlihat terluka setelah berusaha memukul kepala Topman Warcrui. Wadidaw, ini sungguh luar biasa, mengingat sekelas Kaido sendiri terluka oleh serangan Retro, tapi siapa sangka Gorosei Topman Warcrui dengan mudah menahan serangan tersebut. Di sini marga anime dapat simpulkan bahwa untuk saat ini Gorosei Topman Warcrui dikonfirmasi memiliki durability terkuat di dunia One Piece. Kemudian kita diperlihatkan 3 lokasi berbeda dari setiap Gorosei, dibuka dengan memperlihatkan Gorosei Saint Saturn dalam bentuk laba-laba mendaki awan Labo Face dan muncul tepat di depan Usopp, Nami, dan juga Chopper. Kita menyaksikan Usopp terkejut dan mengarahkan ketapel miliknya ke arah Saint Saturn. Wadidaw, salah satu monster di Pulau Egghead mengincar Nami, Usopp, dan Chopper. Dan marga anime berharap bahwa Zoro dan Jinbe segera hadir dan membantu Usopp dan yang lainnya kabur dari Gorosei Saint Saturn. Lalu kemudian kita diperlihatkan lokasi Gorosei lainnya, yaitu Gorosei Nasujuro yang muncul tepat di depan kapal Elbap dan berhasil mengalahkan salah satu raksasa, di mana kita menyaksikan dalam panel yang sangat mengerikan Gorosei Ethan Baron V Nasujuro berdiri tepat di depan Bonnie, Franky, dan juga Atlas. Dan di akhir penutup chapter 1112, kita melihat Gorosei Saint Marcus Mars berada di atas pangrekor dan menatap Denden Mushi baru yang berada di depannya. Wadidaw, One Piece chapter 1112
berakhir dengan ancaman nyata hadir di depan kru topi jerami. Dan di chapter kali ini kita tidak melihat Roronoa-Zoro, Sanji dan juga Jinbei, 3 orang terkuat setelah Luffy. Dan marga anime menduga Oda Sensei akan menyiapkan musuh masing-masing kepada mereka bertiga, karena kita tahu Sanji saat ini menuju lokasi Jewelry Boni, tempat Nasujuro berada, dan mungkin akan terjadi bentrokan antara Nasujuro dan Sanji nantinya. Di sisi lain, 2 Gorosei yaitu Sain Saturn dan Mars juga berada di ruang lingkup Lava Phase. Dengan fakta bahwa Roronoa-Zoro dan Jinbei juga berada di sana, marga anime cukup yakin jika Jinbei akan berhadapan dengan Sain Saturn dan Roronoa-Zoro akan menahan Marcus Mars saat Marcus Mars kembali ke Lava Phase. Menarik untuk ditunggu aksi dari 3 kru terkuat Yonko Mugiwara no Luffy, yaitu Roronoa-Zoro, Kuroashi no Sanji, dan Jinbei sang kasatria lautan. Dan kabar terakhir, minggu depan tidak libur. Mantap! Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.